Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, di dalam misa ini nanti akan ada pemberkatan air suci yang akan dibagikan kepada para umat yang selama ini dikirim komuni. Saya ingat ada orang yang jauh-jauh sampai harus naik kereta api untuk ke gereja. Sebulan sekali, Senin ketiga, besok jatahnya saya, Senin ketiga. Jauh-jauh ke Pugat. Di zaman modern, tapi ke sana harus jalan kaki dan nanjak terus. Untuk apa? Memberikan pelayanan kepada umat yang rindu akan misa. Saya merenungkan, orang yang sadar betul misa itu ternyata sangat berarti. Orang sampai berusaha payah. Banyak orang yang harus mengeluarkan duit banyak untuk ke gereja. Orang-orang kecil, banyak buruh, penghasilannya tuh kecil, kaum elit, ekonomi sulit. Saya bertanya, berapa rupiah kalau orang mau ke gereja? Satu orang 25.000. Satu rumah ada berapa orang? Ya rata-rata 4 orang. Berarti apa? Berarti 100.000. Tidak berat. Lalu ya paling kami hanya bisa sebulan sekali ke gereja. Bukan karena malas, karena duitnya nggak ada. Dan keluarga itu mengatakan, sebenarnya saya sedih, Romo. Saya sedih. Saya pengennya ke gereja setiap minggu. Tapi dengan terpaksa harus sebulan sekali saja. Jangan setiap minggu, karena duitnya tidak ada untuk transport. Orang merasa sedih karena nggak bisa ke gereja. Baik kalau kita renungkan bersama. Ternyata kalau kita membuka mata lebar-lebar, begitu banyak orang yang sungguh merindukan misa. Dan begitu banyak orang yang sungguh berjuang untuk ikut misa. Hari Kamis besok saya misa di Susuru. Setelah di Susuru, lalu kemudian nyambung ke Wedang Temu. Di Susuru itu jam 9. Jam 9 itu kan orang kerja kan jam nanggung toh. Hari biasa jam 9 itu jam nanggung. Tapi yang misa selalu banyak. Lalu kemudian di Wedang Temunya itu jam 1. Bayangkan coba, jam 1 siang nanggung toh. Orangnya sudah tua-tua. Orang sudah tua-tua, tapi menarik bagi saya. Meskipun seperti itu, tetapi orang tetap bersemangat. Saya sering merenungkan sejauh mana misa itu berharga. Memang macam-macam. Ada orang yang sungguh menghargai, tapi ada orang yang barangkali karena kekacauan, lalu dia dikalahkan oleh kekacauan itu, lalu misa menjadi kurang berharga lagi. Kita berpikir positif. Saya percaya para umat yang sakit lalu nggak bisa ke gereja, itu adalah para umat yang sebenarnya juga rindu betul terhadap misa. Hanya karena sakit maka lalu nggak bisa misa. Saya tadi bertanya kepada Pak Agun, ada berapa keluarga? Orang yang sakit itu tersebar di 12 keluarga. Saya kok kebetulan juga membawa botol untuk air sucinya 12 tas. Air akan diberkati lalu akan dibagikan kepada umat. Nanti dikatakannya bukan dari Romo Katwo, bukan, tapi dari stasi Talahat. Saya hanya membantu saja. Saya itu hanya membantu stasi supaya stasi ini punya kegiatan yang meskipun sederhana, tetapi itu sungguh penting. Jadi air suci itu meskipun wadahnya yang membawa saya, idenya dari saya, nanti saya berkati,
Tapi jangan dikatakan itu dari Ramakatmo, jangan. Itu adalah dari gereja, dari stasi Talahap. Itulah yang bisa saya bantu supaya stasi ini bisa meningkatkan perhatiannya terhadap orang-orang yang betul-betul rindu untuk misa, tapi karena sakit maka nggak bisa, sehingga lalu hanya dikirim ke Muni. Dan gereja itu biasa menggunakan air suci untuk banyak hal, juga untuk berdoa. Air suci yang nanti diberkati lalu kemudian akan dibagikan kepada para umat yang sakit, dimaksudkan untuk berdoa, bukan untuk yang lain. Jadi dimaksudkan hanya untuk berdoa. Di masa pandemi orang yang ke gereja nggak bisa mencelup air di air suci untuk tanda salib, meskipun itu sungguh berarti. Biarlah umat yang tidak bisa ke gereja bisa berdoa dengan air suci, dan itu kan menjadi yang sifatnya pribadi. Kalau anggota keluarga menggunakan juga boleh saja, tapi yang pasti ini tidak untuk umum. Namanya air suci. Kita percaya bahwa ketika orang berdoa menggunakan air suci itu, kita percaya rahmat Tuhan akan bekerja secara lebih, tetapi memang akal budi kita nggak bisa menyelami. Dan air suci itu juga sebenarnya untuk mengingatkan bahwa kita ini orang Katolik, meskipun nggak ke gereja karena nggak bisa, oleh karena sakit, tapi yakin masih Katolik. Dan Yesus tetap memperhatikan, dan Yesus tetap menguduskan. Saya sering merenung mengenai bagaimana orang itu sungguh-sungguh mengimani air suci. Orang yang berziarah kemana jauh-jauh membawa oleh-olehnya apa? Air suci. Inilah yang juga bisa kita lakukan. Mengisi akhir tahun liturgi, mengisi saat-saat di mana kita diingatkan hati-hati dengan yang sifatnya duniawi. Kalau kita termakan oleh itu bisa menjadi kacau, dan kalau kita kacau bisa lalu kemudian tersesat. Maka pesannya adalah jangan sampai tersesat. Air suci ini diberikan pada saat kita mendekati akhir tahun liturgi. Mudah-mudahan dengan itu, karena kerelaan hati kita, juga karena berkat rahmat Tuhan, lalu stasi ini makin berdaya. Waktu rapat berkali-kali saya bilang, stasi ini seperti 5 roti 2 ikan, nggak hebat. Tapi kalau kita melayaninya dengan iman, kalau kita melayaninya dengan iman, maka yang sederhana yang kita lakukan itu bisa menjadi hebat karena campur tangan Tuhan. Memberi air suci kepada orang yang sakit itu bukan tindakan yang hebat. Tetapi kalau kita melakukan itu dengan iman, maka saya percaya bahwa pada akhirnya air suci itu juga bisa menjadi saluran rahmat Tuhan. Tuhan bisa bekerja secara hebat lewat tindakan kita yang tidak hebat. Itulah upaya kita untuk membantu supaya saudara-saudara kita yang kena sakit dan gak bisa ke gereja jangan berkecil hati. Kitab suci berkata, kalau kamu tetap teguh berpegang, maka akan hidup. Tuhan memberkati.